In this video, we are going to discuss about pembahasan soal-soal penilaian tengah semester genap, ya UTS ataupun PTS. Nah, dalam video ini ada disajikan beberapa soal, ya sebenarnya sih ada 40 soal, tapi kalau kita cukup waktu nanti bisa kita bahas semuanya. Nah, ini khusus untuk kelas 11 ya, semester 2 yang untuk ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja kita ke soalnya. Ya, ini ada pilihan berganda ya. Oke, number 1. Which one is the type of personal letter? Ya, ini dia. Ya, which one is the type of personal letter? Di sini ada business letter, complaint letter, application letter. Kemudian ada condolence letter, kemudian ada meeting. Nah, di sini soalnya yang mana berikut ini yang merupakan jenis surat pribadi. Ya, kalau business letter ini berarti surat bisnis, ini berarti resmi ya, bisnis antara perusahaan dengan customer ya. Ada complaint letter, nah juga ini juga dia komplain kepada siapa, berarti komplain kepada perusahaan. Nah, berarti ini adalah surat resmi, bukan surat pribadi ya. Nah, kalau surat pribadi itu sifatnya itu dari pribadi ke pribadi, dan biasanya juga bahasanya itu bahasanya santai ya. Jadi kalau complaint letter itu tidak mungkin bahasanya bahasa santai, pasti resmi. Kemudian ada application letter. Nah, ini juga masih termasuk surat resmi ya. Karena di dalam kita melapor itu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan baku ya. Ada condolence letter. Nah, ada condolence letter. Nah, ini surat belasungkawa. Ini bisa saja antara satu orang dengan satu orang ya. Berarti pribadi dengan pribadi. Kemudian ada surat meeting. Meeting ini rapat, berarti sifatnya harus resmi kalau yang meeting. Jadi jawaban yang benar adalah ini ya. Jawaban yang tepat adalah ya ini, condolence letter ini ya. Oke, ini jawaban yang benar ya. Oke, kita lanjutkan. The part indicates that the letter is going to end is, jadi bagian surat yang menandakan bahwa surat itu akan berada di akhir. Berarti yang mana itu ya? Nah, di sini ada body. Body di sini berarti masih bagian tengahnya atau bagian tubuh dari surat tersebut ya. Kalau ini masih berada di tengah ya, kalau ini tidak mungkin. Kalau introduction masih di awal. Introduction ini bisa pembukaannya berupa how are you gitu ya. Kemudian ada complimentary. Nah, kalau complimentary ini sudah masuk di sana hormat saya atau sincerely. Nah, ini sudah jauh ya dari akhir ya. Oke, ini kurang tepat ya. Meskipun memang dia berada di akhir ya. Tapi ini di sini kan menunjukkan ada tanda-tanda bahwa surat itu akan sudah mau berakhir ya kan. Nah, di sini ada closer ya. Jadi yang tepatnya adalah closer ya. Ini ya. Penutup. Kalau opening tidak mungkin ya. Karena yang diminta adalah end itu berarti berakhir. Di mana gitu ya. Kemudian in which part the writer tells or his or her purpose. Di sini purpose ini artinya adalah tujuan. Ini tujuan ya. Oke, berarti di bagian manakah tujuan surat itu ditulis. Oke, berarti ada opening. Ya, opening tidak ya. Itu masih menanyakan kabar ya. Introduction. Ya, tidak mungkin ya. Belum ada masuk tujuan sana. Closing tidak mungkin. Ini kalau sudah akhir nggak mungkin ya. Oke, body. Ya, jelas disinilah tujuan itu diungkapkan. Tujuan dari mengapa si penulis, si pengirim itu menulis surat itu ya. Artinya apa tujuannya. Oke, jawaban yang benar adalah ini. Signature tidak mungkin, ini tanda tangan. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya.
Soal nomor 4. Di sini ada contoh surat pribadi ya, personal letter. Oke, ada contohnya di sini. Kalau seperti ini suratnya, bisa kita lihat di sini si pengirimnya adalah Ayu, kemudian yang penerimanya adalah si Gina. Oke, ini alamatnya. Oke, kita lihat dulu di sini kira-kira siapakah si pengirimnya di sini, ada soalnya. Who is the sender? Sender ini adalah pengirim. Berarti pengirimnya adalah Ayu ya. Ayu. Ini ya. Oke, jawabannya adalah B ya. Kita lanjutkan lagi, masih berkenaan dengan soalnya. Ini 4-7 ya soalnya. Who is the receiver? Siapakah penerima surat itu? Nah, dalam soal tadi kita lihat dalam ininya ada ini Gina ya. Dalam surat kita bisa lihat namanya si Gina. Oke. Berarti jawabannya adalah ini. Oke. Berikutnya ada which one is salutations of the letter? Salutation. Nah, salutation ini biasanya setelah alamat ya, setelah alamat kemudian di bawahnya ada spasi, itu the salutation. Nah, kita lihat di sini manakah salutationnya. Ini ya, Dear Gina. Ya, Dear Gina. Berarti kita lihat di sini manakah sini jawabannya benar. Nah, yours sincerely tidak mungkin, ini kan complimentary clause ya, ini tidak mungkin. Dear Ayu ya, karena bukan Ayu tapi Gina ya, ini salah. Yang benar adalah ini. Ya, ini ya. Oh, sorry. Jadi yang benar adalah Dear Gina. Oke, sebenarnya cukup gampang ya untuk mengerjakan seperti ini. Yang ini. Nah, kita lanjutkan nomor 7. What does the letter tell about? Di sini what does the letter tell about? Jadi sini yang ditanyakan adalah apa isi surat itu sebenarnya. Kira-kira si penulis itu mau mengungkapkan apa di dalam suratnya. Kalau kita lihat di sini, itu tentu saja kita lihatnya di bagian body ya, bagian ini ya, body. Oke, di sini katanya I have received your letter asking me to meet you. Sorry, ini seharusnya ini to meet ya. Kalau ini harus to meet. Ini ada salah typing nih. Ya, di sini to meet you at your house this Sunday to discuss the urgent matter you have. I regret, however, to say regret. Ya, berarti dia itu regret, berarti she regrets. Ya, siapa di sini yang regret nih kira-kira? Apakah si Gina atau si Ayu? Karena si penulisnya adalah si Ayu yang ditujukan kepada Gina, berarti I di sini adalah si Ayu ya. Okay, that it will not be possible for me to see on Sunday. Jadi artinya dia tidak bisa bertemu dengan dia pada hari Minggu. Jadi ceritanya gimana nih? Berarti jawaban yang benar adalah ini ya, jawabannya A ya. Ayu regrets that she can't come to Gina's house on Sunday. Jawaban yang benar adalah A ya, langsung ketemu ya. Nih, oke. Ini tidak mungkin, bukan Gina ya. Ini bukan Gina ya. Ini tidak benar, tidak cocok. Kalau Gina regrets juga tidak benar, salah. Ya. Ini bisa Ayu yang regrets, tapi on Monday ini harinya yang salah ya, bukan hari yang ini yang dimaksud. Ini juga tidak benar ya, tidak cocok ya. Oke, lanjut kita ke nomor 8. PS. What is PS in personal letter? Nah, biasanya di sini ada PS ya. Oke, PS, tetapi dalam surat ini tidak ada. Tetapi yang ditanya ke sini PS or apa itu? Dia singkatan dari apa gitu ya? In personal letter adalah, nah, kalau sini ada post save, ini salah ya. Post stamp juga salah.
Post sign juga salah. Ya, ini kalau PS ini dalam surat pribadi itu biasanya di akhir ini, ini berisi tentang informasi tambahan, tapi tidak kalah pentingnya bahwa itu juga merupakan bagian yang menjadi hal yang penting untuk pendukung dari tujuannya ditulisnya surat itu. Ya, jadi yang benar adalah postscript ya. Jadi kepanjangannya adalah postscript. Jawabannya ini ya, yang benar adalah ini. Okay, look at the following picture. What is the definition of letter? Ada di sini dear. A letter is a collection of photos. Kalau di sini a letter is a collection of portraits. Letter itu adalah kumpulan dari foto-foto. Surat itu adalah kumpulan dari puisi-puisi. A letter is a piece of handwritten or printed text. Jadi surat itu adalah merupakan suatu guratan tulisan tangan ataupun teks yang dicetak. Kemudian ada D, a letter is a piece of paintings, poetry, or text sent by mail. Katanya gini, surat itu merupakan lukisan, puisi, ataupun teks yang dikirim melalui pos. Kemudian I di sini, a letter is a piece of paper. Nah, jawaban yang tepat apa kira-kira ya? Nah, kita lihat dulu di sini. Kalau kita lihat di sini dia kan ini berupa tulisan nih, dan kemudian dicetak ya kan. Dan yang di sini ditulis ya. Berarti a letter is a piece of handwritten or printed text ya. Ya, printed text ya. Jadi jawaban yang benar adalah ini ya. Ya, ini yang benar jawabannya. Jadi bukan gambar, bukanlah puisi, tetapi inilah secara umumnya definisinya adalah a letter is a piece of handwritten or printed text. Oke. Kita lanjutkan nomor 10 ya. 10 juga ada teksnya ya. Oke. Kita lihat dulu teksnya. Ada si penerimanya, Dear Rita, Dear Rita ya. Have you received my postcard? Apakah kamu sudah menerima kartu ucapan ya, postcardnya. I'm now sitting on my hotel room writing a letter to you about my wonderful holiday. I think this is the most wonderful holiday I ever had. Jadi katanya di sini aku rasa ini merupakan hari yang sangat luar biasa, yang paling luar biasa yang pernah saya alami. There are a lot of interesting tourist objects to visit. Ada banyak tempat-tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Beautiful local art and craft, tasty traditional food, and much more. It's Friday today. I can't believe this is my last day. I wish I could spend more time here. I'm certain I will stay longer on my next visit. Jadi tentu saja saya akan tinggal lebih lama lagi di kunjungan saya yang berikutnya. Gitu. I'll be home about 3 p.m. tomorrow. Jadi dia mungkin akan pulang pukul 3 ya, besok. On Monday, I must go back to work. Katanya hari Senin dia harus kembali bekerja. Oke, kira-kira apa yang mau ditanyakan di sini? Kita lihat dulu ya. Nomor 10. What kinds of text is it? Announcement. Announcement itu kan pengumuman ya. Personal letter, invitation letter, advertisement, wedding invitation. Nah, kira-kira tadi ceritanya tentang apa? Ya, tentu saja ini surat pribadi ya. Surat pribadi antara si Seni ya ini ya. Seni adalah pengirimnya dengan si penerimanya adalah si Rita. Ini bercerita tentang bagaimana perjalanan dia mengunjungi tempat-tempat wisata. Oke, jadi jawaban yang benar adalah personal letter. Bukan announcement ya, ini announcement ini pengumuman. Surat undangan, tidak ada di dalamnya cerita mengundang. Advertisement itu tidak ada iklan ya. Ini advertisement itu iklan.
wedding invitation, tidak ada undangan pernikahan di dalamnya. Okay, number 11. Okay, ini dia. The letter tell us about. Kira-kira dia menceritakan tentang apa itu? D. Coba kita dulu ya. Di mana kita lihat dulu sini. The letter tell us about Sandy's favorite places. Enggak, di sana tidak ada cerita tentang tempat-tempat favorit ya, ini tidak ya. Rita's video document, tidak ada cerita tentang video tadi ya. Rita's plan for Lembang. Oke, bukan ada lagi rencana mau pergi ke Lembang ya. Sandy's holiday in Lembang. Jadi di sini si pengirim suratnya menceritakan bagaimana liburan dia di tempat-tempat wisata yang luar biasa tadi, yang berada di Lembang ya. Oke, coba yang benar adalah ini. Rita's holiday ya, bukan Rita ya yang holiday ya. Oke. Nah, kita lanjutkan nomor 12. Okay, it's Friday today. I can't believe this is my last day. I wish I could spend more time here. I certainly will stay longer on my next visit. I'll be home about 3 p.m. tomorrow. Ini sebenarnya bagian dari surat tadi yang di atas ya. On what day will Sandy arrive at home? Nah, jadi kira-kira di sini hari apa ya Sandy ini akan tiba di rumahnya. Ya, dari teks ini kita tahu kalau dia itu ceritanya dia bilang tadi, nah ini ya. I will be home about 3 p.m. tomorrow. On Monday I must go back to work. Jadi hari Senin dia harus ke tempat kerja, tapi dia pulang berarti kemarinnya gitu dong. Berarti dia sampai itu di sampai di rumah dia. Nah, kita perhatikan pada saat dia menulis surat itu hari Jumat. It's Friday today. I can't believe this is my last day. Jadi dia menulis suratnya itu hari Jumat. Terus katanya dia akan pulang pada pukul 3 besok. Berarti ini hari Jumat, besok hari Sabtu. Oke, berarti pulangnya dia hari Sabtu. Oke, jadi dari sini bisa kita pahami bahwa dia itu akan tiba di rumah itu, sampai di rumah berarti pada hari Sabtu ya, berarti ini ya, Saturday. Kalau Tuesday hari Selasa ini ya salah. Sunday hari Minggu, Friday hari Jumat, Monday ini kan dia pergi ke tempat kerja ya, kerja. Tapi Saturday ini dia sampai di rumah. Itu coba yang benar adalah ini. Oke, kita lanjutkan lagi. There are a lot of interesting tourist object to visit. Beautiful color art. Nah, ini bagian dari surat tadi ya. The letter show that Sandy. Kira-kira Sandy gimana nih? Kita lihat dulu pilihannya. Kita diarahkan kemana nih? Sandy has tried the traditional food. Has not eaten the day before. Bought all beautiful local art. Asked Tamara to join her vacancy, enjoy her holiday. Kira-kira jawaban yang benar apa nih ya? Nah ini kalau kita lihat dari sini, dari teksnya tadi, wah di sini dia sepertinya sangat menikmati perjalanannya ya. Sangat menikmati perjalanan dia ke Lembang tadi ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah kita lihat di sini berarti ya enjoy her holiday ya. Oke, jawaban yang benar adalah E ya. Oke, cukup gampang lah. Next, number 14 to 16. Jadi ini teks ini untuk nomor 14 sampai 16. Langsung saja kita lihat soalnya ya. Kalau ada teks seperti ini, soal teks seperti ini, kita langsung ke soalnya, lihat pilihan bergandanya, kemudian jawab. Karena supaya jangan kita dua kali ya untuk menjawabnya nanti ya.
Wah, kita lanjutkan ke nomor 14 ya. Kita lihat dulu teksnya. Di sini ada teks. Nah, tapi kita langsung kerjakan soalnya aja ya. What is the letter about? What is the letter about? Di sini surat ini tentang apa gitu ya. Kalau kita lihat di sini si Sam, si pengirimnya, penerimanya adalah Nancy ya. Berarti kita lihat dulu di sini isinya. We are having a great holiday here on the Gold Coast. Berarti di sini tentang holiday ya. Nah, sini sudah dapat nih jawabannya. Berarti jawabannya adalah Sam's holiday. Ya. Berarti sini jawaban yang benar adalah ini ya. Oke, ini dia. Kita lanjutkan nomor 15. What does the second paragraph talk about? Nah, kita lihat dulu second paragraph. Yang mana second paragraph? Ya, ini dia second paragraph. The first ride I went on was Lethal Weapon. Next, I showed the police academy show. After that, I had lunch as I was really hungry. Meanwhile, my mom and Kelly queued for the Batman ride. It was a really fun day. See you and you get back. Nah, berarti ini sepertinya bercerita tentang bagaimana dia perjalanannya ya. Oke, kita lihat dulu sini. Di sini, what does the second paragraph talk about? Sudah kita baca tadi. Katanya di sini ya ada rute-rute perjalanan yang dia jalani ya. Maksudnya apa saja yang dia lakukan ada di sana tadi. Berarti kita mulai sini the weather in Gold Coast. Gak mungkin ya, ini bukan cerita tentang itu ya. Police Academy Show, bukan ya. Great Holiday. Bukan ya, itu tadi serangkaian kegiatannya tadi ya. Lethal Weapon Show. Tidak, ini bagian saja. Sam's activities in the movie world. Ya, seperti ini ya. Kira seperti ini ya. Di tempat itu namanya movie world. Ya, berarti jawaban yang benar adalah ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 16. The word we in the first paragraph refers to. Jadi maksudnya we itu kan ceritanya kan kami. Di paragraf pertama itu merujuk kepada siapa? Siapakah we itu? Kami itu. Berarti ada dua orang gitu ya. Kalau kita lihat di sini berarti we are, berarti Sam dengan siapa gitu ya. We are having a great holiday here on the Gold Coast. Yesterday we went to movie world. When we got up in the morning, it looked like rained, but then it became sunny. Nah, di sini kira-kira siapa ya? Berarti kalau di sini kita the first ride I went on was Lethal Weapon. Next, I saw the police academy show. After that, I had lunch as I was really hungry. Meanwhile, my mom and Kelly. Nah, itu dia. My mom and Kelly, berarti ada Sam, ada momnya, kemudian ada Kelly ya. Oke, berarti bisa kita ambil kesimpulan berarti siapakah mereka di situ? Jawabannya adalah kalau ini dua orang, jawaban benar adalah ini ya, D. Mereka ada 3 orang di sana ya. Oke, kita lanjutkan nomor 17 ke nomor 18 ini teksnya. Masih tentang teks surat pribadi juga ya. Oke, ya karena kebetulan materinya lebih banyak di sana ya untuk ya UTS-nya. Nah, si pengirim adalah Debbie ya ini ya. Ini teksnya Debbie. Kemudian ya, ada si penerimanya ada Aunt Tia ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. What does the first paragraph talk about? Apakah Debbie parents promise? Apakah Debbie dreams in the future? Apakah di sini Debbie achievement prestasinya kah? Apa Debbie activity kegiatannya? Atau Debbie expectation atau harapannya expectation? Kalau kita lihat di sini first paragraph, di sini kita lihat Auntie, I have some good news for you. Last month I passed my final examinations.
A week ago, I succeeded to join in senior high school English competitions. Berarti tentang kesuksesan nih, keberhasilan ataupun prestasi ya. Berarti kalau kita lihat di sini, jawaban yang benar adalah ini tentang janji tidak mungkin, tentang future tidak mungkin, tentang masa ini dia, tentang achievement itu prestasi ya. Kalau yang ini tidak ya, bukan lagi harapan atau kegiatan. The word they in the second paragraph refers to siapakah they ini kira-kira. Ini yang mau kita cari dalam teksnya yang mana itu perangkat. Iya, they also promise me if my scores in English are good, they will send me to a foreign university. Last night, my parents ini dia, promised to send me to a famous English course in my town. Berarti they di sini adalah parents ya. Kita lihat dulu apakah ada pilihannya parents ya. Nah, siapakah parents? Apakah Tia ya? Berarti jawaban yang benar, apakah itu parents dia atau parentsnya si Debbie? Yang si pengirim siapa ya? Debbie ya. Okay, so the answer is of course D ya. Karena yang pengirim adalah si Debbie. Oke. Good. Kita lanjutkan nomor 19 ke 21. Wah, ini sepertinya ini tentang lagu ya. Song ya. Oke. Tentang lagu. Wah, kita lanjutkan. Ini tentang lagu. Jadi pada lagu ini kita harus memahami lirik by liriknya ya, bait per baitnya. Karena setiap lirik itu mengandung makna ya. Jadi secara keseluruhan juga mengandung makna dan tujuan. Oke, jadi dalam lagu ini bisa kita merasakan pesan yang si pencipta lagu ini dia memberikan pesan apa kira-kira melalui lirik-lirik lagunya. Oke, coba kita lihat di sini ada judulnya di sini I Believe I Can Fly. Ini cukup familiar ya untuk kita dengar lagunya. Nah, dari lirik-liriknya ini kita pahami. Kalau lirik pertama, I used to think that I could not go on. Ya, saya biasanya berpikiran kalau saya tidak bisa untuk terus ya melanjutkan, and kehidupan itu tidaklah ada tetapi hanyalah lagu yang ini dia sudah mulai dia. But now I know the meaning of true love. Tapi sekarang saya tahu makna dari cinta yang sebenarnya, cinta sejati. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. Jika saya dapat melihatnya, saya bisa melakukannya. Jika saya hanya meyakininya, there is nothing to it. Jadi tidak ada artinya gitu, tidak ada gunanya. I believe I can fly. Jadi sepertinya rasa kegundah-gulana ya, rasa tidak menentu yang dia pikirkan dan apa yang dalam hatinya. Oke, I believe I can fly. Jadi dia meyakini bahwa dia bisa terbang gitu. Tetapi itu hanya angan-angan saja ya. Hanya keinginannya aja saja untuk seperti itu. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa akan dia capai ya. Oke, kita lihat dulu kira-kira pertanyaan seperti apa. How does the song make you feel? Nah, bagaimana lagu itu bisa maksudnya begini. Apa yang kamu rasakan dari lagu itu? Kalau di sini heavy hearted, rasa berat hati. Oh, bukan ya. Gloomy, murung. Discontented, ketidakpuasan, tidak puas. Bukan ya. Upset, gundah, atau kebingungan gitu ya. Hope, harapan. Kalau harapan yang di sini pasti terjadi ya. Tapi di sini kan tidak mungkin. Ingat ya, kalau hope di sini adalah sesuatu yang dia harapkan dan pasti akan terjadi, dan itu masuk akal gitu. Tapi kalau di sini tidak masuk akal karena I believe I can fly. Ya. Jadi di sini ya kegundah-gulanaan dia sendiri ya, berarti ini ya upset. Ya. Contoh yang tepat adalah ini. Oke, kita lihat lagi di sini.
How is the life journey of the I character like as represented by the song I Believe I Can Fly? Nah, bagaimana kira-kira perjalanan kehidupannya dari si tokohnya ya? Maksudnya di sini ya tokoh yang diceritakan ya yang di dalam lagu itu, bagaimana dia merepresentasikan atau mewakilkan sesuatu I itu dalam lagu itu. Kira-kira dia mau bilang apa gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini pilihannya A, waking up from a long sleep. Bahwa dia bangun dari tidurnya yang panjang. Rising up from despair. Bangun dari yang tidak pastian. Dream come true. Dream come true berarti katanya impian terwujud. Tidak terwujud ya. Long and windy road. Long and windy road, jalan yang panjang dan berangin. The flying bird, burung yang sedang terbang. Ini kurang cocok ya, ini nggak cerita itu ya. Dan ini pun bukan cerita itu. Dan di sini pun bukan impiannya tidak tercapai ya. Rising up from despair, dia bangkit dari ketidakpastian. Ini seharusnya ini ya. Kalau dari tidur bukan ya. Tapi ini maksudnya. Dia harus bangkit gitu. Ini dia. Oke, kita lanjutkan nomor 21. What is the word oval best replaced by? Awesome. Awesome ini itu bagus, luar biasa gitu ya. Sementara oval itu kan kalau kita artikan ini kan kurang baik ya, kurang bagus gitu ya. Maksudnya ya tidak bagus gitu. Dan itu kurang mengenakkan ya dalam situasi ini gitu. Oke. Jadi nah yang tepat itu kalau amazing juga amazing ini positif ya. Kalau ini positif cocok ya. Sementara oval itu dia negatif itu maknanya. Love juga positif ya. Tidak nyambung. Beautiful juga positif. Jadi horrible, mengerikan ya. Di samping dia buruk dan mengerikan ya ceritanya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Now to questions number 22 to 23. Ya, ini ada lagu juga ini ya. Oke, a lonely road cross another cold state line. Oh, ini dia. Kita lihat nomor 22 ya. Ya, di sini ada a lonely road cross another cold state line. The underlined word similar with, ini berarti ya. Maksudnya yang ini ya. Nah, kita lihat dulu. Dia kira-kira menceritakan tentang apa ya? Similar dengan with, nah, mana ini yang di lonely. Apakah di sini ya? Di soalnya tadi ini dan di bawah ya ini ya. Ini dia. Lonely roads cross another cold state. Nah, ada state ini. Line. Miles away from this, I love purpose hard to find. Berarti ini ceritanya tentang state. Kalau state itu negara ya. Oke, kayak American state, US, United States. Berarti country ya. Jawaban yang benar. Next, we all need that person who can be true to you. The underlying word antonym of ya, yang mana sih yang di who can be true to you? We all need that person who can be true. Berarti inilah yang di garis bawah ini semua ya. The underlying word antonym of. Jadi sana can be true, who can be true to you. Berarti orang yang bisa benar kepada kamu. Berarti kalau true benar, ya, berarti benar ya, berarti dapat dipercaya gitu.
Berarti lawan katanya apa gitu ya? The antonym of apa gitu di sini. Hold tidak mungkin. Tidak nyambung. Lead, memimpin tidak benar. Roast, menyilang. Lies, ini bohong. Kalau break hancur, berarti jawab yang cocok adalah D ya. Ini dia. Ya, nomor 23 sudah ya. Sudah terjawab. Oke, kita lanjutkan. Nah, semuanya sudah tentang lagu ya. Mungkin kalau tentang lagu ini kita harus banyak-banyak membaca ataupun memahami lirik-liriknya ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Kita skip aja dulu beberapa soal-soal tentang lagu ya. Itu nanti bisa kita pelajari lagi. Tapi di sini kita lihat dulu yang kira-kira yang menjadi pembahasan kita. Nah, ada di sini. Nah, ini dia. Oke, di sini ada tentang passive voice ya. Passive voice. They translated some old documents last week. Nah, di sini kita mungkin harus perhatian dulu nih. Oke, di sini kan ada kalimatnya seperti ini ya. Oke, saya mau bilang seperti ini. They translated some old documents last week. Kalau kita pahami, inilah subjeknya. Ya, ini subjeknya, kemudian inilah objeknya. Ini objeknya. Nah, ini objeknya. Nah, ini mau kita rubah ke dalam passive voice. Nah, kalau passive voice itu yang tadi aktifnya itu subjek menjadi objek, objeknya menjadi subjek. Maka objeknya ini adalah some old documents menjadi subjek nanti di passive voice. Nah, kalau sudah tahu mau mencari tahu tentang subjek dan objeknya, maka kita masuk ke predikatnya. Nah, predikat ini yang akan menentukan tensesnya. Ingat, setelah kita tahu itu subjek dan objeknya, kita tentukan tense-nya ya, maksudnya tensesnya. Nah, di sini translated last week, berarti ini past tense. Nanti kita menggunakan to be ya, adalah to be, was atau were ya, karena ini past tense bentuk passive voice. Oke, seperti kita ketahui, rumus dari passive voice itu adalah ini dia, bentar ya, kita lihat dulu ya. Rumus dari passive voice itu adalah subject, kemudian nanti ditambahkan to be sesuaikan dengan tensesnya, kemudian nanti ditambahkan verb 3 atau past participle, kemudian tambahkan objeknya. Oke, tetapi ini setelah kita rubah ya. Nah, ini formulanya seperti ini. Oke, berarti nanti bagaimana cara menjawabnya ya. Oke, mungkin kita lanjutkan saja. Nah, jadi subjeknya some old documents. Oke, benar. Kemudian menggunakan to be, documentsnya itu lebih dari satu, maka menggunakan to be where ya. Where, kira-kira mana jawabannya? Some old documents were translated by them, karena they tadi menjadi them last week. Jadi jawaban yang benar adalah ini ya. Oke. Ini yang A salah karena pakai to be, ini to be are. B juga salah karena menggunakan have, jadi present perfect ya. Ini juga salah karena menggunakan being, karena di sini bukan continuous ya. Ini juga salah karena menggunakan been. Ya. Jadi yang benar adalah pakai where ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini dia. The important image has been sent by my secretary. Nah, kalau ini sekarang merubah dari passive voice ke active voice ya. What is the active form of this sentence? Nah, kita lihat dulu di sini mana subjeknya. Di sini subjeknya ini ya. Kemudian D ini verb 3-nya. Ya. Kemudian ada to be-nya ini. Kemudian ini adalah objeknya. Nanti kita rubah lagi ya.
Kita balikkan ya. Berarti yang dulu ada my secretary. My secretary. Tadi ini yang to be verb 3, berarti ini kita lihat dulu tenses apa? Has been, berarti ini present perfect ya. Oke, kalau present perfect bagaimana tensesnya ya? Kalau present perfect berarti kita lihat dulu. Present perfect kita lihat dulu bagaimana tensesnya. Karena present perfect ini kan sudah kita kembali ke aktif ya, bukan pasif lagi, kita kembali ke aktif. Kalau present perfect itu subject tambahkan have atau has ya, sesuai dengan subjeknya, kemudian itu ditambahkan verb 3 ya, kemudian ditambahkan objek ya kan ya, ini dia. Jadi kita arahkan seperti ini. Oke, berarti kita pilih tadi jadi my secretary ya, my secretary pakai have atau has, pakai has ya, karena secretary-nya satu. Berarti jawaban yang benar ya. Mana sini has. Ya. Kemudian mengirim, berarti mengirim send, berarti my secretary has sent the important email. Jadi jawaban yang benar adalah ini ya, E ya. Ya, jawaban yang benar adalah E. Oke. Kita lanjut ke nomor 31. Ini tentang passive voice sama active voice. Okay, we will visit our grandmother next week. We will visit berarti kami akan mengunjungi our grandmother next week. Ini dia. Berarti ini subjeknya. Kemudian our grandmother. Grandmother ini adalah sebagai objeknya. Oke, ini objeknya. Oke, berarti nanti our grandmother. Nah, pakai tensesnya will. Oke, untuk perlu diketahui, will itu kalau dia passive voice-nya berarti subject, kemudian ditambahkan will, ya, will, kemudian ditambahkan to be-nya apa? Be ya, be. To be-nya itu adalah be, kemudian tambahkan kata kerja bentuk ketiga ya. Kerja bentuk ketiga. Oke. Nah, berarti our grandmother will be visited. Ya, berarti kita lihat dulu. Our grandmother will be visited by us next week. Jawaban benar adalah ini ya. Ini dia. Oke. B, ketemu langsung ya. Cukup gampang ya. Ini sepertinya ujian kamu UTS akan berhasil nih. Ya, mudah-mudahan saja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ini. Jupiter's 4 moons. Blah 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 through a telescope by Galileo. Jupiter 4 moons, bulan yang keempat. Ya, di sini kira-kira through a telescope by Galileo. Berarti di sini dia mintanya passive, ya, passive voice. Jupiter, planet Jupiter, titik-titik, through a telescope by berarti ditemukan atau dilihat ya. Dilihat. Nah, ceritanya kan ini sudah dilihat, berarti sudah terjadi ini di masa lampau. Makanya berarti dia harus jawabannya harus past ya, past passive voice. Dia bentuknya past tense baru passive voice gitu ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah ada berapa ini moonsnya ya, bulannya ada berapa? Ada 4, berarti pakai where ya, berarti ini jawaban yang benar ya. Oke, dia minta di sini pertama kali dilihat melalui teleskop by Galileo. Oke, kita lanjutkan sama juga yang ini ya. Somebody cleans the room every day. The passive voice, somebody cleans the room every day. Ini tensesnya present tense, berarti nanti menggunakan to be, is, am, are, baru verb 3.
kita lihat dulu yang mana kasih objeknya ini ya, the room, maka to be nanti is. Oke, the room is cleaned. Nah, ini adanya. Cleaned by somebody every day. Berarti somebody di sini, ini jawaban yang benar adalah B ya. Kalau yang ini salah karena ini masih verb pertama, kan harus verb 3 ya. Ini harus verb 3 ya. Oke ya, itu dia. Kalau yang A salah karena menggunakan to be was itu untuk past tense. Oke, kita lanjutkan nomor 34. Nah, ini cukup panjang sih videonya, tapi ya semoga lah ujian kamu akan berhasil ya. Dan benar semua. Sham has taken an English course. Passive voice is Sham has taken. Nah, perhatikan dulu, ini tensesnya adalah present perfect. Maka kalau present perfect nanti to be-nya have atau has been, pakai been, pakai verb 3. Siapa di sini objeknya? An English course. Nah, ini dia. In English course, kita dahulukan nanti. Berarti an English course has been taken. Nah, has been, pakai been ya, to be-nya. Taken by Sham. Jawaban yang benar adalah C. Oke, kemudian ada nomor 35. Ini diaplikasikan ke bentuk ya. Ke bentuk dialog. Ya, tapi sama juga masih tentang passive voice. Kita lihat dulu. I would like to book one VIP room for tomorrow, please. Saya mau memesan satu ruangan untuk VIP untuk besok. Tolong. I'm so sorry, sir. Ya, maaf, sir. Apa ruangannya titik-titik until the end. Katanya gini, ruangannya itu gimana ya sampai akhir weekend ini gitu. Akhir weekend berarti sudah di booking mungkin ya, sudah di booking gitu ya. Berarti sudah di booking until the end of the week. Ya. Yeah. Berarti sudah di booking, berarti sudah di apa namanya, ruangannya sudah dipesan gitu ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah, kita lihat dulu, have already booked kan ruangannya berapa tadi, 1 ya atau 2 ya. Have already booked fully, di booking sepenuhnya semuanya berarti ya, belum ya. Kalau yang B, has already booked fully, has. Seharusnya di sini ada pilihannya ya, pakainya pakai to be ya. Tapi di sini tidak muncul ada ya, ini artinya ada yang salah ini soal ini. Seharusnya ada di sini jawabannya have already been ya, ada been-nya ya. Ya, seharusnya ada bin-nya di sini dalam soal ini gitu. Ya, bin gitu ya. Kemudian di sini juga ada bin. Oke, sekarang ceritanya di sini ruangan-ruangannya kan lebih dari 1, berarti jawaban yang benar adalah A ya. Karena they have already been, sudah dipesan semuanya ini. Oke, ingat ya, ini have ini kenapa pilih have, karena ruangannya ada lebih dari 1. Kalau 1 saja dari the room maka pakai has. Kenapa menggunakan present perfect ya, karena kan sudah dilakukan dan sampai sekarang sudah dipesan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 36. Ya, nampaknya sepertinya soalnya sudah mengarah ke materi-materi yang sudah kita bahas ya di kelas 11. Memang nomor 36 sampai 40 belum kita bahas di sini, tetapi soalnya masih seperti yang tadi mengenai surat, kemudian mengenai passive voice ya. Oke, tapi dengan pembahasan ini kita harap adik-adik maupun juga yang menonton video ini bisa terbantu apapun masalahnya di dalam mau menghadapi ujian tengah semester genap ini. Okay, so I want to say thank you very much and see you.